Kamu lagi punya masalah. Oh iya, jangan panik. Sebab kemudahan itu sering datang setelah masalah besar. Semakin besar masalahnya, semakin besar juga peluang kita dapat solusi keren. Tapi tentu aja, asal kita bisa ngadepin dan nyelesain masalah itu. Ngomongin masalah, pernah nggak sih kita ngerasa kalau bahasa itu ribet banget? Misalnya, kamu pengen puji sesuatu, tapi malah bikin orang salah paham. Makin salah, makin bikin bingung. Itulah kenapa kita butuh aturan main dalam bahasa. Dan aturan itu ada ilmu nahwu. Bayangin aja, kita mau bilang dari lafaz Rob, artinya Tuhan, tapi pakai kata bahasa yang salah, alih-alih dipahami malah jadi salah paham dan bisa menjadi sebuah lafaz rib yang artinya riba. Jauh banget kan dari arti Tuhan menjadi riba. Tuhan kan itu satu, riba itu banyak. Atau kita mau ngucapin contoh dari kalimat lain dari surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Padahal yang benar mestinya gini, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kalau yang pertama tadi artinya dan kelak Tuhanmu tidak. Nah, la-nya itu panjang karena la itu artinya tidak. Dan kelak Tuhanmu tidak akan memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu jadi puas. Adapun yang kedua yang benar itu artinya dan kelak Tuhanmu sungguh. Nah, la-nya itu pendek. Dan kelak Tuhanmu sungguh pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Beda banget kan artinya. Jadi ini penting banget buat punya patokan supaya bahasa kita nggak bikin bingung orang lain. Ilmu nahwu itu super penting dalam agama Islam. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasa yang dipilih Allah untuk menyampaikan firman-firmannya. Harus dijaga supaya tetap jelas. Bayangin aja, kalau nggak ada aturan nahwu, bisa-bisa syariat Islam jadi kabur dan nggak nyampe sampai ke kita dengan benar. Sejarah singkat nahwu. Ilmu nahwu itu lahir dari permasalahan besar yang dihadapi umat Islam. Ceritanya dimulai pas Abu Al-Aswad Ad-Duali lagi ngobrol sama putrinya soal kalimat bahasa Arab yang salah. Dan akhirnya Sayyidina Ali ngajarin dia buat bikin aturan baru buat bahasa Arab. Jadilah ilmu nahwu seperti yang kita kenal sekarang. Seiring waktu, ilmu nahwu itu berkembang. Banyak ulama yang nyusun kitab-kitab keren buat ngajarin ilmu nahwu. Kayak Al-Jurumiyah, kitab Jurumiyah, dan Alfiyah Ibnu Malik. Kitab-kitab ini jadi bahan wajib buat para pelajar untuk belajar bahasa Arab dan agama Islam di pesantren. Pokoknya kalau kamu pengen ngerti Islam dengan benar, ilmu nahwu itu nggak bisa dilewatin. Karena Al-Quran dan Hadis itu pakai bahasa Arab. Dan buat paham benar, kita harus ngerti aturan dasar bahasa Arab itu sendiri. Jadi ilmu nahwu itu bukan sekedar belajar tata bahasa doang, tapi kunci untuk buat paham Islam dengan lebih dalam dan otentik. Kalau kita ngerti tata bahasanya dengan benar, kita bisa lebih ngerti pesan apa yang Allah sampaikan lewat bahasa Arab. Intinya, ilmu nahwu itu kayak map yang bantu kita di jalan hidup. Kalau kita pengen jadi lebih paham Islam dan bisa jalan syariatnya dengan benar, nggak ada alasan buat belajar nahwu. Kesimpulannya, ilmu nahwu itu kayak aturan main buat bahasa Arab yang jadi kunci supaya kita bisa lebih paham ajaran Islam dengan benar. Ilmu ini lahir dari masalah bahasa yang dihadapi umat Islam. Dan kalau nggak ada ilmu nahwu, bisa-bisa kita salah paham dalam ngertiin Al-Quran dan Hadis. Ilmu ini juga penting buat menjaga agar bahasa Arab tetap jelas dan nggak berubah seiring waktu. Jadi, kalau kita serius pengen ngerti Islam, belajar nahwu itu penting banget. Jangan takut sama masalah,
Jangan ragu sama tantangan. Semua itu adalah jalan untuk kita berkembang dan jadi lebih kuat. Kalau kita mau sukses, terutama dalam memahami ajaran Islam, mulai dari sekarang, mulai dari yang sederhana, ilmu nahu mungkin terlihat rumit, tapi dengan usaha yang dekat, kita pasti bisa. Jadi, jangan takut salah, jangan takut mencoba, karena setiap langkah kecil kita akan membawa kita lebih dekat ke pahaman yang lebih besar. Semangat terus, jangan berhenti belajar, masa depan kita terang, karena kita memilih untuk terus maju. Keep learning and keep growing, and always stay true to your journey. Sampai ketemu di video selanjutnya.